Hari ketiga dimulai dengan suasana damai di Villa Ipsa, Desa Bengkel. Seperti biasa, peserta mengikuti sesi morning yoga yang dipandu langsung oleh guru yoga, Pak Oles dan Ibu Made Lidiawati. Gerakan yoga yang lembut dan suasana desa yang asri membantu peserta mempersiapkan diri untuk hari terakhir penuh kegiatan. Setelah yoga, peserta menikmati sarapan pagi di area villa yang nyaman dan tenang. Ini menjadi momen relaksasi sebelum memulai perjalanan penuh ilmu di hari terakhir. Setelah sarapan, peserta bersiap untuk mengunjungi peternakan ayam broiler di Desa Puncak Sari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Peternakan ini adalah rumah bagi ayam broiler di mana teknologi EM digunakan secara intensif untuk meningkatkan produktivitas. Di sini, peserta diperlihatkan bagaimana EM4 diaplikasikan dalam peternakan. Tidak hanya digunakan untuk mengontrol bau di kandang dan menjaga kebersihan lingkungan, EM4 juga menjadi bahan tambahan dalam pembuatan jamu herbal bagi ayam. Jamu ini berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan ayam, mempercepat pertumbuhan, dan menjaga kesehatan ayam secara alami. Kenalkan, nama saya Imade Supriyana. Saya salah satu peternak ayam broiler yang ada di wilayah Bali, tepatnya di Banjar Tegalasih, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busung Biu, Buleleng. Nah, di sini saya beternak ayam broiler dengan sistem kerjasama atau mitra, yang dimana mitra untuk biaya produksi, pakan dan bibit itu dikelola dari mitra. Nah, kita di sini di lapangan kita menerapkan manajemen untuk pemeliharaan ayam broiler itu sendiri. Di mana manajemen di lapangan kita memanfaatkan pengolahan organik ataukah obat-obatan organik yang dimana untuk bisa membantu pertumbuhan ayam broiler secara maksimal, yang dimana seperti menambah nafsu makan ataukah membantu kecernaan dari pakan itu sendiri supaya pakan yang dipakai itu bisa diresap dengan sempurna biar nggak mubazir kayak gitu. Nah, organik yang saya gunakan di sini yaitu penambahan E4, penambahan serbuk kunyit pada saat ayam kecil sebagai antibiotik, dan juga serbuk bawang putih sebagai antibiotik juga, dan vitamin lainnya saya tambahin di E4 dengan fermentasi kayak gitu, yang dimana fermentasinya itu ada beberapa bagian. Ada penambahan ekstrak nanas, ekstrak kunyit, Yakult sebagai mikrobanya, dan juga molasses dan E4-nya juga. Di mana pengaplikasian itu saya terapin dari umur ayam 12 hari sampai umur 35 hari. Ya, selama saya produksi dari waktu ini, untuk hasil produksi lumayan. Dari bahan baku tambahan obat organik ini sangat membantu untuk produksi ternak. Ya, siapa tahu nanti ada bahan-bahan baku organik lainnya yang bisa ditambahin lagi biar bisa memaksimalkan produksi di ayam broiler itu sendiri. Dengan penerapan teknologi EM, peternakan ini berhasil menciptakan sistem pemeliharaan ayam yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan sehat. Hal ini membuka wawasan baru bagi peserta tentang potensi EM4 dalam mendukung keberlanjutan di sektor peternakan. Sampai mengambil untuk beternak ayam broiler, di mana sebelum saya terjun langsung sebagai peternak, saya dulu bekerja
bekerja dengan pemilik kandang juga, dia ikut mitra. Nah, di sana saya bekerja dengan manajemen yang sama, dengan populasi yang pertama 45.000, yang kedua 35.000 kayak gitu. Di sana manajemen hampir sama, cuma di sistem kandangnya yang berbeda. Nah, di sini saya memakai sistem kandang lantai liter, yang dimana di bawah menggunakan sekam, dan sekam itu saya pakai daur ulang. Dalam istilah recycling, daur ulang, kita pakai semasih sekamnya bagus, kita nge-manajemen sekam itu kita pakai berulang-ulang, bisa sampai 6, 7, sampai 8 kali. Nah, di mana sekam yang kita gunakan, kita fermentasi dengan menggunakan E4 juga, seperti fermentasi pengolahan pupuk kompos kayak gitu. Jadi amonia yang ada di dalam kotoran, di dalam yang bergabung dengan sekam itu bisa ditekan dan bisa digunakan lagi untuk periode berikutnya. Untuk kesehatan dan tingkat kematiannya itu sangat berpengaruh, yang dimana dari manfaat E4 pada saat aplikasi udah bisa dilihat 2 kali 24 jam kayak gitu. Nah, dimana dari nafsu pakan ayam, makan ayamnya tuh lumayan tinggi. Dari awalnya biasa sampai ada nafsu makan yang berlebih, sampai rakus dia. Dimana dari pemberian pakan 1 kali jadi 2 kali, karena tempat pakan yang di kandang stok pakannya habis kayak gitu. Kita kasih lagi pakan itu untuk di E4. Untuk di kematian itu juga bisa membantu, dimana tingkat kematian jadi rendah karena konsumsi pakan, nafsu makannya tinggi, jadi tidak ada yang ayam yang kekurangan makan ataukah lemes kayak gitu. Jadi tetap nafsu makannya bagus, terus ayamnya mau jadi sehat kayak gitu. Dari mitra tidak menekankan apa organik yang kita pakai, tapi dia juga menilai gimana produk dari bahan baku organik yang dipakai kayak gitu. Kayak ada penambahan kurkumin, serbuk kunyit dan lain sebagainya. Dia juga memantau, oh lumayan dari pertumbuhan ayamnya kayak gitu. Saya berterima kasih kepada pihak E4 udah berkesempatan hadir di kandang saya ini dan bisa juga memberikan edukasi tambahan-tambahan mengenai kegunaan manfaat E4 untuk di bidang peternakan. Dan juga saya sebagai pemakai dari produk E4 juga saya berterima kasih, karena dari sekian peternak sangat membantu di bagian produksi kayak gitu. Semoga kedepannya untuk produk E4 itu sendiri bisa berkembang dengan baik dan bisa membantu di kalangan peternak di masyarakat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada delegasi E4 dari Eropa yang sudah berkesempatan hadir di kandang saya ini, supaya bisa membantu dan kita sharing, biarpun di Indonesia dan juga di luar Indonesia, kita bisa sharing manfaat dan kegunaan E4 itu sendiri, supaya peternakan di seluruh dunia maju kayak gitu. Setelah kunjungan ke peternakan ayam, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Tabanan. Di tengah hujan yang terus mengguyur, peserta singgah di daerah Blimbing Pupuan untuk menikmati makan siang. Suasana yang dikelilingi kebun tropis memberikan pengalaman makan siang yang menenangkan sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan ke tempat terakhir, yaitu peternakan lele di Penarukan Kerambitan Tabanan. Di sini, peserta diperkenalkan pada inovasi luar biasa yang menggunakan teknologi EM dan budidaya ikan lele.
Peserta menyaksikan bagaimana EM4 digunakan untuk menjaga kualitas air di kolam sehingga ikan dapat tumbuh lebih sehat dan cepat. Teknologi EM berperan penting dalam mengurangi amonia dan limbah organik di air yang sering menjadi masalah dalam budidaya ikan. Perkenalkan, saya Made Wiswantara, Koordinator Penyuluh Kabupaten Tabanan. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dan tamu dari delegasi Eropa Eropa berkunjung ke binaan kami yang ada di Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan, cara budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Dengan adanya keseriusan petani dalam memelihara ikan, di sini kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk dapat membantu petani dalam mewujudkan keseriusan mereka dalam berbudidaya sehingga kedepannya dapat mensejahterakan petani-petani perikanan yang ada di Kabupaten Tabanan pada khususnya. Dengan adanya pendampingan kami, petani pun punya inisiatif tinggi untuk mengembangkan bagaimana budidaya lele itu dengan teknis-teknis yang baru seperti adanya dengan sistem bioflok. Kalau dulu mungkin peliharanya biasa saja tanpa menggunakan sistem bioflok ini, dan sekarang seperti kelompok yang ada di sini sudah merasakan bahwa dampak daripada menggunakan sistem bioflok itu mendapatkan hasil yang lebih. Di sini dapat dibuktikan pada awalnya membandingkan dengan pertumbuhan ikan yang tanpa menggunakan bioflok dengan sistem bioflok seperti itu. Di sini petani kami sudah dapat menunjukkan bahwa dengan memakai sistem bioflok itu dapat menghasilkan yang lebih maksimal, lebih bagus hasilnya gitu dari sebelumnya gitu. Kami sebagai PPL harapan kedepannya ya semoga berhasil dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah. Kami hanya sebagai pendamping menjembatani para petani yang ada di Tabanan ini melalui dinas ke kementerian seperti itu. Dan kementerian pun sudah merespon dengan memberikan beberapa bantuan-bantuan kepada masyarakat yang mana intinya tetap mensejahterakan pemberataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, EM4 juga digunakan dalam pakan ikan untuk meningkatkan daya cerna dan efisiensi pertumbuhan lele. Dengan menggunakan EM4, petani berhasil meningkatkan hasil panen hingga lebih dari 20% sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem air di sekitar kolam. Di akhir kunjungan, peserta diajak berdiskusi dengan petani mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan EM4. Tantangan yang dihadapi dan hasil luar biasa yang telah dicapai, wawasan ini menjadi penutup yang sempurna untuk perjalanan yang penuh pembelajaran. Kami dari kelompok Minasari Rejeki tentunya merasa sangat bangga karena mendapat kunjungan dari EM4 Eropa. Banyak hal yang bisa kami sharing di sini, tentunya bisa nanti menjadi evaluasi bagi EM4 untuk menciptakan mungkin nanti produk-produk yang unggul lagi, yang lebih unggul lagi untuk meningkatkan untuk membantu para petani, khususnya petani ikan untuk meningkatkan produksi. Jadi kalau memelihara ikan lele ini memang gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Karena memang tidak terlalu memerlukan aerasi yang tinggi dibandingkan dengan ikan yang lainnya seperti nila, kemudian gurami dan lain sebagainya. Tetapi lele ini memiliki sifat khusus yaitu sifat kanibal. Jadi treatment untuk mengurangi sifat kanibal ini adalah treatment bagaimana air itu nyaman untuk lele. Nah, kami dari kelompok Minasari Rejeki mencoba menggunakan kemarin produk E4 ini digunakan di air dan ternyata memang bagus untuk ikan lele. Kami mulai usaha di budidaya ikan lele ini mulai tahun 2021. Di mana kenapa memilih ikan lele? Karena memang ikan lele ini harganya lebih murah di pasaran, jadi lebih mudah kita menjual ke masyarakat dibandingkan ikan yang lainnya.
Sebenarnya budidaya kami ini sebenarnya kan budidaya yang pribadi. Pertamanya budidaya rumahan, kemudian karena kami ingin berkembang, ingin belajar lebih banyak lagi berbagai hal terkait dengan budidaya ikan, kemudian kami menghubungi PPL untuk memberikan bimbingan dan lain sebagainya, dan didorong untuk membuat kelompok karena hanya kelompoklah yang bisa mengakses Dinas Perikanan ataupun PPL. Jadi dari awal memang pembentukan kelompok Minasari Rezeki ini didampingi oleh PPL Kabupaten Tabanan. Harapan ke depan adalah kelompok-kelompok yang ada di Tabanan, kan banyak ini kelompok budidaya ikan, dan khususnya kami Minasari Rezeki tentunya berharap usaha kami ini berkembang, kemudian harga di pasaran mungkin nanti bisa naik atau nilai jualnya lebih bagus lagi. Jadi kami berencana sebenarnya tidak hanya menjual ikan dalam bentuk hidup begini, tetapi rencananya mau diolah. Jadi dengan diolah itu tentunya value-nya akan meningkat. Setelah kunjungan ke peternakan lele, rombongan bersiap untuk perjalanan kembali ke negara masing-masing. Pengalaman di Bali selama 3 hari terakhir memberikan wawasan baru, inspirasi, dan kenangan yang tak terlupakan. Peserta pulang dengan membawa pengetahuan baru tentang teknologi EM, sekaligus rasa kagum pada kekayaan budaya dan inovasi ramah lingkungan yang ditawarkan oleh Pak Oles.